Alhamdulillahilladzi ni'matihi tatimmatus salihat wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, bisa bertafakkur di rumah Allah, bisa i'tikaf di rumah Allah untuk membaca dan mengkaji kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Qala ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين amin. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dianjurkan wala tajlis, dan jangan engkau duduk lama, duduk seperti daripada duduk antara dua sujud. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kita tidak dianjurkan untuk duduk antara dua sujud itu lama, tak boleh. Jadi membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cukup dengan itu saja. Jadi tidak boleh kita berlama-lama duduk. Jadi sampai pula lolok pula gitu di kesempatan itu dulu, tak boleh. Jangan. Hadza qaulun Ibnu Hajar, itu adalah pendapat daripada pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Kemudian julus, duduk itu disunahkan bagi orang yang tidak disunahkan. La yustahabbu liman shalla min julus, tidak dianjurkan bagi orang yang salat dia dalam keadaan duduk. Jadi duduk antara dua sujud atau duduk istirahah, duduk istirahah maksudnya itu tidak dianjurkan bagi orang yang solatnya duduk. Jadi kalau orang solat duduk, setelah dia sujud Allahu Akbar, dia langsung berdiri atau dia langsung duduk tanpa pakai duduk istirahah. Waf'al fi kulli raka'atin fi raka'ati tsaniyah, kemudian lakukanlah pada rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua seperti rakaat yang pertama, duduknya maksudnya, yakni di dalam meletakkan kedua tangan di bawah dada, mulai dari takbir Allahu Akbar di bawah dada, di atas pusat, itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kemudian waqra'ul Fatihah, kemudian baca Fatihah, wasurah, kemudian baca surat. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, baik salat sir atau salat jahar, kita disunahkan kita membaca surah. Dua rakaat yang pertama, baik salat sir zuhur dan asar atau salat jahar maghrib, subuh dan isya, itu dianjurkan kita membaca surat. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, disunahkan kita membaca surat. Jadi surat apa saja yang kita baca yang ada di dalam Al-Quran. Yang paling afdal satu surat yang sempurna, itulah yang paling afdal untuk kita baca. Ketika sir begitu juga, walaupun solat sir tetap kita dianjurkan membaca surat, ya. Jadi solat sir, solat jar. Tapi yang sunnah itu di dua rakaat pertama. Dua rakaat yang kedua pada salat yang empat itu tidak lagi dianjurkan. Serta memusatkan pandangan pada fi sujudika, pada tempat sujud. Jadi pandangan mata ke sujud, pandangan dada ke ma'rifatullah,
pandangan badan ke kiblat, maksudnya ke Ka'batullah Syarifah. Wa karir fi ta'awudz, dan mengulang-ulang membaca a'udzubillah ketika permulaan berdiri. Setiap rakaat dianjurkan kita membaca a'udzubillah. Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Setiap rakaat salat Isya kita 4 rakaat tetap diawali dengan a'udzubillah. Salat maghrib 3 rakaat berarti 3 kali membaca a'udzubillah. Setiap rakaat salat dianjurkan kita membaca a'udzubillah, karena memang ini di dalam hadis, di dalam ayat kan juga disebutkan, idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau ingin membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau membaca a'udzubillah. Karena Al-Fatihah bagian daripada ayat Al-Quran, maka itulah kita dianjurkan membaca a'udzubillah setiap rakaat salat. Jadi setiap nak berdiri, setiap hendak melaksanakan salat, hendak membaca Al-Fatihah, dianjurkan kita untuk membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Pokoknya dengan ta'awudz. Itu dia. Jadi ulangilah membaca ta'awudz dalam setiap permulaan berdiri, karena ia disunahkan untuk membaca surah, dan jangan ulangi membaca doa iftitah. Jadi doa iftitah tidak tiap rakaat. Doa iftitah tu rakaat yang pertama saja. Walaupun bagi si masbuk dalam mazhab kita Syafi'i, tetap disunahkan si masbuk tadi membaca doa iftitah. Tapi satu kuncinya, kalau tidak terlambat dia nanti tertinggal jauh oleh imam. Kita umpamanya masuk salat ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi imam ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa kira-kira kita membaca doa iftitah? Lebih elok baca doa iftitah, Allahu akbar, inni wajjahtu wajhi kabira walhamdulillah. Boleh, tidak mengapa, dan itu memang disunahkan membaca doa iftitah. Walaupun pada rakaat yang kedua, tapi kita masbuk, menurut kita itu baru rakaat pertama. Tapi menurut imam itu rakaat yang kedua, tetap kita bagi si makmum yang masbuk tadi dianjurkan membaca doa iftitah. Kemudian duduk dalam rakaat yang kedua untuk membaca tasyahud yang pertama. Ini setelah kita melaksanakan salat 2 rakaat, maka kita hendaknya duduk tasyahud. Tasyahud ni tasyahud awal. Duduk tasyahud awal kemarin sudah kita contohkan bahawa kita duduk di atas tumit telapak kaki sebelah kiri. Wa wada'a al-yada, kemudian meletakkan ia akan tangannya di waktu duduk tasyahud di atas paha kanan, dengan jari paha kanan, paha kiri, tangan di atas. Dengan jari menggenggam, dengan jari dalam keadaan tergenggam, illa kecuali telunjuk, wal ibham, ibham jempol, kecuali telunjuk, sababah, kecuali jempol, ibham, ibham jempol, sababah telunjuk. Ini saja yang tidak kita gepal. Selain daripada itu kita genggam, kecuali telunjuk, ibham, sababah, sababah wal ibham, ibu jarimu. Bentangkanlah telunjuk kananmu dengan memiringkan sedikit. Jadi telunjuk kanan bukan membentangkan, maksudnya arahkan ia ke arah kiblat telunjuk kanan ini, kemudian erengkan ia sedikit, dierengkan dia sedikit. Begitu dia, dierengkan dia sedikit gini. Bukan sedikit saja dia, bukan macam ni. Kalau macam ke lain ke Ini berlaku sekarang ni, kalau ini pakai ini kampanye. Erengkan ia sedikit. Erengkan maksudnya ke arah kanan gitu. Ke arah kanan dierengkan dia sedikit, ke arah kanan. Kemudian angkatlah dia pas mengucapkan illallah. Laisa inda la ilaha, bukan ketika mengucapkan la ilaha.
Tapi yang diangkat tu ketika illallah, tu dalam mazhab kita Syafi'i. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengangkat telunjuknya ketika illallah. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah dianjurkan diangkat sedikit. Wa imalatiha, tengok dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, Hasyiah Jamal, dalam I'anatul Talibin, dalam Mahalli, tengok dalam Qalyubi wa Umairah, di dalam Hasyiah Bajuri. Wa imalatiha, disunahkan untuk mengimalah. Imalah tu mencondongkan dia sedikit. Ada para masyaikh waktu di Mesir, anda perhatikan, ada yang tegang saja tanpa mencondongkan. Tapi dalam kitab-kitab fikih mazhab kita Syafi'i, wa imalatiha, imalah maksudnya adalah mencondongkan sedikit seperti ini dia. Ibu jari bagaimana? Ibu jari dalam i'anah disebutkan bahawa ia surukkan, ia sondokkan, ia tekankan, ia dempetkan ibu jari ke bawah daripada telunjuk. Seperti ini dia. Untuk apa? Kata hikmah para masyaikh mengatakan untuk mengokohkan kesaksian telunjuk. Dinaikkan dia ke atas. Jadi tak apa dia, kokoh dia. Itu fungsinya. Jadi ketika illallah, dalam syarah disebutkan bahawa dianjurkan ketika asyhadu an la ilaha illallah, illallahnya diangkat. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mata memandang ke telunjuk. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jempol langsung naik ke bawah, masuk ke bawah. Ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah, mata memandang ke telunjuk ketika asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia. Jadi dalam Ghayatul Bayan syarah Zubat Ibn Ruslan fikih mazhab kita Syafi'i, mata ketika tasyahud bukan lagi ke sajadah, tapi mata ketika tasyahud memandang ke telunjuk atau ke jari ketika Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga dengan solat jenazah. Sebagian pendapat mengatakan ketika solat jenazah disunahkan kita memandang jenazah, bukan ke tempat sujud. Tapi satu pendapat lagi mengatakan masih tetap dianjurkan kita memandang ke tempat sujud, bukan ke jenazah. Apa hikmah memandang ke jenazah tu Ustaz? Entahlah. Mungkin hidup nak jenazah aku, hidup nak, kalau hidup tinggal lari aja lah kan. Ya kan? Oh baca Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihu wa'afanhu. Mulai ngarik kakinya ketek Akrim Nazur. Wasi' madakhallahu. Wasilhu, tinggal lari aja lah ngarik. Bergerak kaki sedikit-sedikit. Itu hikmah yang mungkin ya, awak nak tahu gitu. Dan letakkanlah tangan kiri dengan jari-jari dalam keadaan terhampar di atas fakhizai. Fakhizai adalah paha. Ada kaedah, ada sebuah mengatakan kaedah, al-ilm yatawaqqafu ala fakhizai. Ilmu itu terhenti ketika berjumpanya empat paha, dua paha. Mana dua paha? Empat paha istilah. Mana empat paha? Dua paha kita, dua paha isteri. Kalau lah bersobok empat paha tu menuntut ilmu lah kurang itu. Itu istilah dulu. Maka dulu tu orang kalau bisa mengaji tu sebelum menikah. Begitu dia. Karena otak masih encer, kita pun terfokus menghafal pelajaran. Kalau lah menikah, anak lah menangis lah, bini lah memokak pula lah. Beka alun lah beka, anak baru, awak baru mengulang hafalan, baru nak membaca kitab baru, anak lah menangis. Bang kata orang rumah, anak bang. Lah tak jadi mengaji. Makanya saya elok-eloknya mengaji itu di waktu muda, di waktu masa belum menikah. Kalau lah menikah payah mengaji. Tapi insya-Allah antum yang sudah menikah bisa mengaji, alhamdulillah. Wajarlah sekali seminggu mengajinya pula lah. Mengaji kalau tiap hari takkan sanggup kita.
Yang takkan sanggup. Baru buka kitab, baru bini lah main bau, bang minyak habis bang, katanya. Minyak kawak je mengadu dulu katanya kan. Macam mana lagi? Abang nak makan tak, katanya. Iya dek kan. Nah, apalah capeknya, siap katanya kan. Makanya yang belum menikah mengaji dulu. Tapi kalau dah ada calon, bismillah nikah. Bawa isteri ke majlis, bawa pengajiannya. Dan berkau siap menikah, ketika belum menikah rajin duduk di majlis semua. Setelah menikah nak nampak puncak hidung le mananya. Lasik aja dek permainan baru tu le. Macam tahu pula antum mainan yang baru. Itu sibuknya. Kata si ada yang penyanyi dangdut apa lagu Minang ini siapa ni? Jadi ketiknya nikah tu yang lomak itu kecilnya tak berapa apa katanya cuman tak berapa harinya kecilnya itu yang lomak. Selebihnya lasuhnya. Padahal lomak lasuh itu baru. Kemudian antara dua sujud dan di dalam tasyahud akhir dua tawarruk. Kemudian letakkanlah tangan kirimu di atas paha sebelah kiri dalam keadaan tangan terhampar. Tangan dalam keadaan terhampar ke depan. Kemudian wajulusuk dan duduklah di atas kakimu yang kiri dalam tasyahud ini seperti dalam keadaan duduk antara dua sujud. Kemarin sudah kita praktekkan, tapi kalau nak kita ulang nanti kita ulang kembali. Kemudian lengkapilah tasyahud akhir dengan doa. Ini dia. Maka dalam mazhab kita Syafi'i, doa itu dianjurkan ketika di penghujung tasyahud akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li faghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi min anta muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Banyak ada 4 versi riwayat hadis doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika Nabi tasyahud akhir. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku bermohon, aku berlindung aku dengan engkau ya Allah, min azabi jahannam, dari azab api neraka, wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira. Ya Allah, sesungguhnya aku berbuat zalim terhadap diriku, zulman katsiran kabira, perbuatan yang zalim yang banyak dan lagi yang besar. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa itu kecuali engkau. Faghfir li maghfiratan min indika, ampunilah dosaku ya Allah, maghfiratan min indika, ampunan daripada sisi engkau. Warhamni, kasihanilah aku ya Allah, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ya Allah maha pengampun lagi maha penyayang atau pengasih. Wajulus, dan duduklah engkau dalam tasyahud akhir di atas pantatmu yang kiri. Ini tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kita duduk di atas pinggul kita yang kiri, diletakkanlah kaki kita dan dikeluarkanlah di bawahnya. Jadi ketika tasyahud akhir itu nanti kita praktekkan. Kemudian tegakkanlah telapak kaki kita yang kanan. Yang kanan kita tegakkan telapak kaki. Kemudian setelah selesai membaca tasyahud, barulah menoleh ke kanan dan ke kiri, ucapkanlah salam. Ini kita praktekkan lagi. Ketika tasyahud, duduk tasyahud. Banyak tali. Tasyahud. Okey. Duduk tasyahud. Kita tasyahud awal. Ini tasyahud awal. Tasyahud awal. Tasyahud
Pertama tadi tasyahud. Macam ni dia. Tangan daripada di atas paha sebelah kiri. Ni tasyahud awal ni. Tasyahud awal dari depan, maksud saya seperti ini tangan. Tangan tidak telah kita terlampau rapatkan. Tidak pula tangan tadi kita renggangkan. Tak macam ini, tak pula macam ni. Tapi sederhana saja. Begitu dia. Kiri seperti ini, kanan seperti ini. Genggamlah semua jarimu illa kecuali ibham was-sababah. Mana ibham? Ibham jempol, was-sababah telunjuk. Jadi cara tasyahud begini dia. Begini. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ni nampak ni. Ni agak mereng ni. Kalau tak mereng tu seperti ini dia. Dia dimerengkan sedikit jari kita seperti ini. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la, mata masih ke sajadah. Asyhadu an la ilaha illallah, diangkat. Mata masih ke sajadah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mata memandang ke sini. Begini dia tasyahud. Ada masyaikh mengamalkan, masyaikh di Mesir, waktu di Mesir mengamalkan seperti ini sampai selesai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada sebagian masyaikh mengangkatnya itu ketika illallah saja. Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian ia turunkan kembali. Tapi setelah saya perhatikan dan saya tanya kepada para masyaikh, yang paling afdal itu adalah memang ditegakkan tangan tadi, kemudian memandang sampai selesai. Itu di antara syekh yang anda perhatikan. Yang pernah anda tanya adalah Syekhuna Abdullah Ahmad Hajin. Anak 4 tahun mulazamah mengaji dengan beliau. Sahih Muslim anda baca bersama beliau, Sahih Bukhari dengan beliau, Sunan Tirmizi, banyak kitab yang anda khatamkan dengan beliau. Beliau guru yang selalu anda mulazamah. Seperti itulah beliau. Dari hadapan belakang macam mana? Itu tasyahud awal. Ibu-ibu nak nampak dah. Besok kita buat layar besar, besok-besok je lah, bila-bila je lah. Jadi ibu-ibu bisa nampak. Atau kita buat mimbar yang tinggi, di situ ustaz mempraktekkan. Bila besok ustaz, entahlah bila ke kembila. Dari belakang, tasyahud awal. Tasyahud awal ini sama dengan duduk antara dua sujud. Bahwa kita duduk di atas tumit atau telapak kaki yang sebelah kiri, yang kaki kanan ditegakkan seperti ini. Seperti inilah dia. Kebanyakan imam ni bertanggungjawab dia. Kalau imam banyak melakukan perkara yang makruh dalam salat, maka si makmum pun akan terbibit dalam perkara yang makruh. Karena ada kaedah mengatakan kullu makruhatin fis salah tufawwitu an fadilatiha. Apabila melakukan perkara yang makruh di dalam salat, maka menghilangkan pahala daripada salat itu. Salat sah, teman tak berpahala lagi. Kenapa tak berpahala? Karena banyak melakukan yang makruh. Beginilah duduknya. Kaki ditegakkan seperti ini, anak-anak jari, ibu jari menghadap ke arah kiblat. Seperti ini dalam kitab-kitab fikih mazhab kita Syafi'i. Begitulah kedudukan ketika kita tasyahud. Kaki memang ditegakkan. Ibu fi batni, katanya kan jelas, min butunin asabi', perut-perut anak jari itu memang ditekankan dia mengarah ke arah kiblat. Kan anak jari sama mengarah ke arah kiblat semuanya. Begini duduknya dalam hadis Nabi. Masyaikh mengamalkan semuanya duduk seperti ini, diajarkan oleh syekh-syekh. Tapi kebanyakan kita duduk macam mana? Awak banyak ada yang duduk modeko. Ada yang duduk modeko. Ada yang duduk modeko aja lah. Ada yang modeko saja dah. Makruh. Kullu makruhatin fis salah tufawwitu an fadilatiha. Melakukan perkara yang makruh dalam salat menghilangkan pahala salat. Jadi kalau ingin kita dapat pahala sempurna salat, ikuti kata Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Nabi salat seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini duduk antara dua sujud. Ini kalau kita praktekkan, ini boleh dalam setiap hari. Mungkin kita praktekkan agak 10 minit, 15 minit. Setelah selesai salat agak 10 minit macam ini. Ini terasa panas ke sini antum, ke sini panas, lutut antum pun terasa panas. Ini terapi ini.
Maka Nabi itu banyak istrinya karena Nabi bagak Nabi. Di mana rahasia bagak Nabi? Dari duduk ni lah. Nak perlu minum-minum jamu juga lagi. Kau nak tolak nak minum jamu. Duduk saja, insya-Allah sehat. Ini duduk sehat ni. Ada orang saya perhatikan duduknya duduk macam ini. Itu salah satu duduk yang dilarang oleh Rasulullah. Sedang di masjid menunggu imam datang, menunggu orang qomat, duduk macam ni. Dia apa duduk macam tu Pak? Ini duduk dianjurkan doktor untuk apa? Untuk obat asam urat. Itu duduk yang dilarang oleh Nabi ni. Duduk seperti duduk daripada duduk binatang. Baik. Kemudian apa kata Imam Ghazali rahimahullahu taala? Kemudian duduk tasyahud kiri. Duduk tasyahud akhir. Allahu akbar. Duduk tasyahud akhir. Tasyahud akhir bahawa kita duduk di pinggul sebelah kiri. Ini pinggul sebelah kiri. Pinggul sebelah kiri, kita duduk di pinggul sebelah kiri. Ini pinggul sebelah kiri. Keluarkan kaki sebelah kiri. Keluar kaki sebelah kiri. Ini kaki ini seperti ini mestinya ni, menghadap juga dia ke arah kiblat. Tegakkan kaki sebelah kanan. Ini kaki sebelah kanan ditegakkan seperti tadi, tetap mengarah ke arah kiblat. Macam inilah duduk tasyahud akhir. Ini kalau tak biasa, tak tahan kita ni macam ni. Seminit aja ni sakit ni. Kalau tak terbiasa. Tapi begitulah Nabi itu sehat. Maka kalau ingin sehat, solatlah katanya. Solat itu memang olahraga, tapi memang sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Kebanyakan orang kita tasyahud akhir kadang seperti ini kadang. Kadang lai jempol aja tak sondek cik ceniko. Kadang lain ada itu pula kadang. Amalkanlah sunnah Rasulullah SAW. Tegakkan dia seperti ini. Tak perlu kita mengereng macam ni dah. Tak perlu. Dia karena sudah terereng sendiri dia. Kalau mudeko lah kawan ni. Ya Allah. Sampai ke salat pun diajarkan kita oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu, dan bacalah assalamu alaikum. Baca kalimat assalamu alaikum. Jadi kalimat salam, macam mana kita baca kalimat salam? Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma a'lamu bihi min anta muqaddim wa antal muakhir. Assalamu alaikum. Kum masih ke depan dalam mazhab Syafi'i. Assalamu alaikum warahmatullah. Matullah agak diputar sedikit. Sekira-kira kata Imam Al-Ghazali, mata kita memandang bayangan pipi yang sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Tarik balik ke depan. Baca salam lagi di depan. Assalamualaikum warahmatullah. Kira-kira nampak pula pipi sebelah kiri. Seperti itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Hanafi, fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Imam-imam banyak saya tengok salat pakai mazhab Syafi'i, tapi salam pakai mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hambali beda lagi. Fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bedakan itu. Dari ujung ditarik oleh mazhab Hambali sampai mazhab kita Syafi'i tak, depan dulu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ulang tarik ke depan balik. Assalamualaikum warahmatullah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Antum selama ni salam seperti mazhab siapa? Mazhab Wahabi. Tak jolin. Wahaboy. Tu ni yang kalau nak mengaji harus macam tu. Kita harus jelas tata cara yang diamalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salam jelas. Salam tu menoleh dia, bukan macam ni aja. Ni ada imam seperti kan malas betul mempenyogan ambil imamnya untuk mengikut tu payah imam. Salamnya je. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Ha, merdeka je ha. Apa salahnya patahkan ketik tu ha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, itu dia. Enggak, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah. Allahu akbar. Kalau ingin salat sempurna, mengaji, berilmu, insya-Allah sempurna. Sallu kama raaitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kamu sebagaimana aku salat. Wala yanbaghi an yaqulu wa barakatuhu, dan tidak dianjurkan seseorang membaca wa barakatuh. Ini dalam mazhab kita Syafi'i. Jadi salam tu sampai assalamualaikum warahmatullah. Tak dianjurkan wa barakatuh. Tak dianjurkan kalau salat, kecuali pada salat janazah. Kalau salat janazah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau salat fardu tidak dianjurkan, sebagaimana dijelaskan di hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun ada ucapan Nabi dalam hadis Abi Daud, dinukilkan di dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi, afdalu salam ayyakuna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu di luar salat. Adapun di dalam salat fardu tidak memakai wabarakatuh, tapi cukup dengan assalamu alaikum warahmatullah. Pada kali yang pertama engkau menoleh ke kanan sehingga terlihatlah khiddah ini daripada pipimu yang kanan, daripada belakangmu, dan pada kali kedua terlihat pula daripada belakangmu pipimu yang yusra, yang kiri. Kemudian ini satu lagi dalam mazhab Syafi'i juga ada, cuman kita jarang mengamalkan. Ini salah satu daripada pendapat khilafiyah dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan bahwa niat itu termasuk daripada rukun salat. Ada yang mengatakan bahawa niat tidak termasuk rukun salat. Niat maksudnya niat keluar dari salat. Jadi orang-orang tua-tua kita dulu, saya masih ingat dulu nenek saya dulu. Jadi kata dia mengajarkan kepada saya, kalau ingin setelah selesai tasyahud itu, kalau ingin keluar nak melakukan salam, maka bacalah niat di dalam hati itu, sengaja aku keluar daripada salat, baru salam. Itu kata dia. Ini Imam Ghazali juga mengajarkan hal yang seperti itu. Tapi jarang orang-orang kita mengamalkan. Niatkanlah keluar daripada salat dengan salam yang pertama. Jadi pas salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, niat dalam hati aku keluar salat. Assalamualaikum warahmatullah. Dulu orang tua-tua kita dulu seperti itu mengajarkannya. Tapi ada yang mengamalkan, silahkan, tidak apa-apa, karena pendapat juga ada yang membolehkan. Dan niatkanlah salam bagi para malaikat. Ini salam yang pertama. Untuk siapa salam? Kan kum tu berarti ada khitabnya. Assalamualaikum. Siapa kum itu? Adalah minan ins, daripada manusia, wal jin dan niatkanlah salam yang pertama itu daripada malaikat wal muslimin, minal insi wal jin, daripada malaikat dan orang muslim, dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Assalamualaikum warahmatullah, malaikat, manusia, jin, salam untuk kalian. Dengan salam yang pertama engkau niatkan bagi siapa saja yang ada di sebelah kananmu, dan dengan salam yang kedua bagi siapa saja yang ada di sebelah kirimu. Jadi assalamualaikum warahmatullah untuk orang sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah untuk orang sebelah kiri. Maka salam itu penting. Salam, ucapkanlah kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu mesti harus kita membaca salam.
Dan boleh engkau niatkan pula bagi orang yang di belakang dan di depanmu. Jadi boleh. Makanya itulah inti bagusnya dalam mazhab Syafi'i. Ketika salam dengan cara tadi dapat 4 arah kita. Dapat 4 arah. Pertama, di hadapan kita dapat salam. Assalamualaikum warahmatullah. Depan, kanan, dapat belakang sekalian. Balik ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Depan dapat pula, kiri dapat pula, ke belakang dapat pula. 4 langsung. Dapat kita salam kepada orang yang sekitar kita. Ya, di belakang maksudnya seperti itu saja. Jangan mereka Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lomaknya ni. Apa cerita RUU? Itulah dah selesai, nampak lah kata kan. Ya Allah Karim. Jadi wa yusannu, dan disunahkan menjawab oleh orang yang tidak salat. Jadi bagi orang yang tak salat atau si masbuk yang di luar terlambat, disunahkan dia menjawab ketika jawab salam tadi. Jadi Assalamualaikum warahmatullah. Rupanya masih ada orang di luar. Boleh kita yang di luar mengatakan Waalaikumsalam. Gitu dia. Ya, tapi pelan-pelan saja. Jangan Waalaikumsalam warahmatullah, ya kan? Tersinggung imam dia, apa kata imam? Disunahkan menjawab bagi orang yang tidak salat, dan tidak wajib menjawab karena salam itu adalah untuk tahallul. Tahallul itu menghalalkan. Tahallul menghalalkan yang haram. Mana haram tadi? Takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram ada tahallul. Mana tahallul? Salam itulah. Maka tidak disunahkan menjawab, tidak diwajibkan menjawab. Tapi kalau ingin menjawab boleh. Assalamualaikum warahmatullah. Itu namanya tahallul. Tahallul dalam umrah botak, gunting rambut, karena ada ihram. Tahallul dalam salat salam. Kenapa juga disebut dengan tahallul? Karena ada takbiratul ihram. Haram. Allahu Akbar. Mulai takbiratul ihram haram mengerjakan yang halal. Makan halal menjadi haram, minum halal menjadi haram, berbicara halal menjadi haram. Banyak perkara-perkara yang haram, yang halal menjadi haram dengan takbiratul ihram. Tapi dihalalkan karena salam. Setelah salam, kalau nak makan, makanlah. Kalau nak takantuik lah. Kalau nak bercakap, bercakaplah. Halal, maka bernama itu tahallul namanya. Lahir anak kalian besok buat namanya tahallul. Imaulul. Dan cik lain buat ihram. Takbiratul ihram. Jadi abangnya makan, adiknya konyang. Karena takbiratul ihram membuka ni. Karena salam itu untuk tahallul. Sikit lagi kita habiskan saja sampai nanti bab imam wal makmum. Imam atau wal qudwah, imam wal makmum, imam dan makmum nanti. Ini hadza min salatil munfarid. Ini daripada salat munfarid. Wa sayati min sifatis salatul jamaah, dan akan datang sifat daripada salat jamaah yang melebihi sifat ini. Jadi ini untuk salat sendiri saja. Nanti kalau untuk salat berjamaah ada lagi pembahasannya. Umudus salati, yang daripada salat adalah khusyuk wa hudurul qalb, dan hadirnya hati disertai dengan bacaan dan zikir, dengan pemahaman Hasan Al-Basri rahimahullah. Yaqul, Imam Hasan Al-Basri berkata, setiap salat yang hati tidak hadir di dalamnya, maka ia lebih cepat mendapatkan hukuman. Kalau wak salat tapi hati entah ke mana-mana. Kita salat pikiran ke pasar, kita salat pikiran ke kantor, kita salat pikiran ke mana-mana, maka itu lebih cepat mendapatkan hukuman. Maksudnya Allah benci dan Allah marah.
Diceritakan dalam suatu hikayat, apabila engkau memasuki salat, maka berilah aku kekhusyukan daripada hatimu. Maksudnya ada di dalam suatu hikayat, apabila engkau memasuki salat, maka berilah aku kekhusyukan dari hatimu dan ketundukan dari badanmu serta air mata dari matamu, karena sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi maksudnya bahasa hikayat, kalau engkau nak salat, maka berilah aku kekhusyukan. Maksud aku itu adalah bahawa berilah daripada aku diri kita kekhusyukan, daripada hati kita, ketundukan daripada badan kita, air mata kita, kemudian sesungguhnya aku adalah dekat. Maksudnya aku adalah dekat barulah kepada Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda la yusalli salata fala yuktabu lahu minha sudusuha wa usyruha wa innama yuktabu li'abdin min salatihi biqadrin ma aqala. Sesungguhnya hamba mengerjakan salat dan tidak ditulis baginya dari salat itu 1/6 maupun 1/10. Tidak ditulis dari malaikat 1/6 no, tidak pula 1/10. Walakin innama, hanya saja ditulis bagi hamba itu dari salatnya sebanyak yang ia perhatikan darinya. Semakin tinggi khusyuknya, semakin tinggi pahala. Sedikit khusyuk, maka sedikit pula lah pahala yang Allah berikan kepada kita. Fil hadis fi riwayat Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa apabila hamba mengerjakan solat di depan orang banyak dengan sebaik-baiknya dan mengerjakan salat sendiri tersembunyi dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala berkata untuknya, ini adalah hambaku yang sejati. Maksudnya adalah apabila seorang hamba mengerjakan salat fardu atau salat sunat yang terlihat oleh banyak orang, lalu ia kerjakan salat itu dengan sebaik-baiknya dan melakukan apa yang dituntut dari salat itu serta tidak bersikap riya, maka dengan atau mengerjakan salat yang tidak terlihat oleh seorang mengerjakan dengan baik, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang tadi dan menjauhi orang tadi daripada larangan-larangan Allah. Maka Allah memujinya dan menyiarkan pujian itu di antara para malaikat sehingga mereka mencintainya. Summa, kemudian dicintai pula lah dia oleh penghuni bumi. Ahlul ard, penghuni bumi, inilah hamba yang digambarkan sebagai hamba yang melakukan ketaatan. Jadi kalau kita solat fardu di muka orang yang ramai, tetap kita khusyuk, tetap kita tawaduk, tak ada riya. Solat sendiri di rumah macam tu juga, khusyuk, tak ada riya, tidak ada ingin pujian orang sedikit pun, maka nanti Allah membanggakan kita kepada para malaikat. Kata Allah, ya malaikati, hai para malaikatku, inilah hambaku yang taat, yang selalu ikhlas dalam ibadah, yang tidak berharap apapun, dan penduduk bumi pun mencintai kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang khusyuk dalam ibadah, orang-orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa billahi at-taufiq, wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذريتنا واحفظهم ولا تضرهم وفقنا وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.